Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast pembelajaran bersama aku, Virus Antik. Nah, di pembelajaran kata kali ini kita akan membahas chapter 4 nih teman-teman. Itu yang berjudul Deploy, Manage, and Network Application on Kubernetes. Langsung aja kita bahas ke penjelasannya teman-teman, biar nggak terlalu berlama-lama. Nah, seperti biasa di sini ada abstrak dan ada goals, objective, section, dan juga web nih teman-teman. Sebelum itu, sebelum aku menerangkan, aku akan berubah dia menjadi bahasa Indonesia lagi. Biar aku lebih gampang buat kami. Soalnya aku kurang ngerti bahasa Inggris teman-teman. Uh, membuat aplikasi dari image dan template. Oke, identifikasi sumber daya. Nah, identifikasi sumber daya dengan pengaturan utama yang digunakan Kubernetes untuk mengelola aplikasi yang berjalan lama dan mendemonstrasikan bagaimana OpenShift menyederhanakan alur kerja penyebaran aplikasi umum. Nah, ini juga ada menerapkan aplikasinya. Microservice dan DevOps adalah tren yang berkembang dalam perangkat lunak perusahaan. Kontainer dan Kubernetes mendapatkan popularitas seiring dengan tren tersebut, tetapi telah menjadi kategori tersendiri. Infrastruktur berbasis kontainer mendukung sebagian besar jenis aplikasi tradisional dan modern. Istilah aplikasi dapat merujuk pada sistem perangkat lunak Anda. Uh, Istilah aplikasi dapat merujuk pada sistem perangkat lunak Anda atau pada layanan di dalamnya. Mengingat ambiguitas akan lebih jelas jika merujuk langsung ke sumber daya, layanan, dan komponen lainnya. Nah, di sini ada sumber daya dan definisi sumber dayanya nih, teman-teman. Oke. Nah, di sini jelasin, Kubernetes mengelola aplikasi atau layanan sebagai kumpulan sumber daya yang terpisah-pisah. Sumber daya atau resource adalah bagian konfigurasi untuk komponen dalam cluster. Saat Anda membuat resource, komponen yang sesuai tidak langsung dibuat. Sebaliknya, cluster bertanggung jawab untuk akhirnya membuat komponen tersebut. Jenis sumber daya memiliki tipe komponen tertentu seperti pod. Kubernetes dilengkapi dengan banyak tipe sumber daya default. Beberapa di antaranya memiliki fungsi yang tumpang tindih. Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP menyertakan tipe sumber daya Kubernetes default yang menyediakan sumber daya lainnya tersendiri. Untuk menambah tipe sumber daya Anda dapat membuat atau mengimpor definisi sumber daya custom atau CRD, teman-teman. Nah, di sini ada mengelola sumber daya. Anda dapat menambahkan, melihat, atau mengedit sumber daya dalam berbagai format, termasuk YAML dan JSON. Secara tradisional, YAML dan format yang paling umum. Anda dapat menghapus sumber daya secara massal dengan menggunakan pemilih label atau dengan menghapus seluruh proyek atau namespace. Misalnya, perintah berikut hanya menghapus deploy dengan app sama dengan my strip app label tersebut. Nah, ini merupakan contoh komennya, teman-teman. Selanjutnya adalah jenis sumber daya umum dan kegunaannya. Di sini ada template. Mirip dengan proyek, template adalah tambahan RHCP untuk Kubernetes. Template adalah manifest YAML yang berisi definisi berparameter dari satu atau lebih sumber daya. RHCP menyediakan template yang telah ditentukan sebelumnya di dalam OpenShift namespace. Olah template menjadi daftar sumber daya dengan menggunakan OC proses perintah tersebut yang mengganti nilai dan menghasilkan definisi sumber daya. Definisi sumber daya yang dihasilkan membuat atau memperbarui sumber daya dalam klaster dengan memberikan OC apply perintah tersebut. Sebagai contoh, perintah berikut memproses mySQL min template.yml format template dan menghasilkan 4 definisi sumber daya. Nah, ini merupakan contohnya, teman-teman. Di sini akan keluar Nah, selanjutnya ada parameter nih. Ops ini justru menampilkan parameter dari sebuah template. Misalnya, perintah berikut mencantumkan parameter dari MySQL min template.yml file tersebut. Nah, ini contoh komennya. Di sini, di akhir komen yang sebelumnya tadi, kita tambahin parameter, teman-teman. Nah, selanjutnya, Anda dapat menggunakan template new app perintah dari RHOCP. Pada contoh berikut, new app perintah tersebut menggunakan MySQL persistent, template untuk membuat aplikasi MySQL dan sumber daya pendukung. Nah, selanjutnya Anda juga dapat menggunakan template saat membuat aplikasi dari konsol web dengan menggunakan katalog pengembang. Dari perspektif pengembang, navigasikan ke menu, lalu tambah dan klik semua layanan di bagian katalog pengembang untuk membuka katalog. Kemudian masukkan nama aplikasi di filter untuk mencari template untuk aplikasi Anda. Anda dapat membuat instant template dan mengubah nilai default seperti repository Git, batas memori, versi aplikasi dan banyak lagi. Nah, ini merupakan contoh gambarnya kalau kita berada di konsol webnya, teman-teman. Oke, selanjutnya Anda dapat menambahkan aplikasi berdasarkan template dengan beralih ke perspektif pengembang, lalu pindah ke menu topologi dan mengklik mulai membangun aplikasi atau klik icon buku. Nah, selanjutnya ada polong. Ini apa nih, teman-teman? Polong. Oh, pod, teman-teman. Pod. Berdasarkan dokumentasi RHOCP, sebuah pod didefinisikan sebagai unit komputasi terkecil yang dapat didefinisikan, diimplementasikan, dan dikelola. Sebuah pod menjalankan satu atau lebih kontainer yang mewakili satu aplikasi. Kontainer dalam pod berbagai sumber daya seperti jaringan dan penyimpanan. Ini merupakan contoh definisi sebuah podnya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada penyebaran. Mirip dengan konfigurasi penyebaran, penyebaran mendefinisikan keadaan yang diinginkan dari sebuah set replika. Set replika mempertahankan sejumlah pod yang dapat dikonfigurasi dan sesuai dengan
spesifikasi. Replika set umumnya mirip dengan dan merupakan penerus dari reflection controller. Perbedaan dalam sumber daya perantara ini adalah perbedaan utama antara deployment dan konfigurasi deployment. Deployment dan replika set adalah pengganti standar Kubernetes untuk konfigurasi deployment dan reflection container. Gunakan deployment kecuali Anda memerlukan fitur yang khusus untuk konfigurasi deployment. Nah, ini merupakan contoh definisi dari sebuah deployment ya, teman-teman. Nah, di sini juga dijelasin apa ajanya. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi penyebaran. Nah, di sini ada proyek. Proyek adalah RHOSIP menambahkan proyek untuk meningkatkan fungsi namespace Kubernetes. Proyek adalah namespace Kubernetes dengan anotasi tambahan dan merupakan metode utama untuk mengelola akses ke sumber daya bagi pengguna biasa. Akses dapat dibuat dari template dan harus menggunakan kontrol akses berbasis peran. Ini apa nih, teman-teman? Dia di bahasa Indonesia kayak gini. Oh. Untuk pengorganisasian dan manajemen izin, administrator harus memberikan akses kepada pengguna klaster untuk suatu proyek. Jika pengguna klaster diizinkan untuk membuat proyek, maka pengguna tersebut secara otomatis memiliki akses ke proyek yang telah mereka buat. Nah, ini merupakan contoh proyek. Nah, ada juga layanan, teman-teman. Anda dapat mengkonfigurasi komunikasi jaringan internal antara pod di RHOSIP dengan menggunakan layanan objek. Aplikasi mengirimkan perintah ke nama layanan dan port. RHOSIP menyediakan jaringan virtual yang mengarahkan ulang permintaan tersebut ke port yang telah ditargetkan oleh layanan dengan menggunakan label. Selanjutnya ada klaim volume berkelanjutan. RHOSIP menggunakan kerangka kerja volume persisten Kubernetes untuk memungkinkan administrator cluster menyediakan penyimpanan persisten untuk sebuah cluster. Pengembangan ini dapat menggunakan klaim volume persisten untuk meminta sumber penyimpanan untuk meminta sumber daya PV tanpa perlu mengetahui infrastruktur penyimpanan yang mendasarinya. Nah, selanjutnya ada rahasia atau secret. Secret menyediakan mekanisme untuk menyimpan informasi sensitif seperti kata sandi, kredensial repositori sumber pribadi, file konfigurasi sensitif, dan kredensial ke sumber daya eksternal seperti kunci SSH atau tekan out. Anda dapat memasang secret ke dalam kontainer dengan menggunakan plugin volume. Kubernetes juga dapat menggunakan secret untuk melakukan tindakan seperti mendeklarasikan variabel lingkungan pada sebuah pod. Secret dapat menyimpan sebuah jenis data. Kubernetes dan OpenShift mendukung berbagai jenis secret seperti token, akun layanan, kunci SSH, dan sertifikat TLS. Di sini juga ada mengelola sumber daya dari baris perintah. Di sini ada manajemen sumber perintah yang penting, terus lanjutnya manajemen sumber daya deklarasi, dan juga mengambil informasi sumber daya nih, teman-teman. Oke, kita langsung next ke halaman selanjutnya. Oh iya, kita install, teman-teman, kita aktifin labnya supaya nanti kita langsung mulai. Kita start dulu, tungguin proses startnya, kita langsung aja masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, latihan ini ternyata sama seperti biasanya ya. Di slide kedua adalah latihan terbimbing penerapan dari penjelasan sebelumnya, teman-teman. Sambil nunggu, kita lihat-lihat dulu, teman-teman. Nah, dari sini, apakah dia sudah mulai? Belum ternyata. Nah, ini workstation-nya udah aktif ya, teman-teman. Langsung aja kita buka Open Console untuk masuk ke lab yang teman-teman. Sorry ya, mejanya kegoyang-goyang. Nah, seperti biasa kita bakal bagi dua. Yang satu untuk webnya, yang satu untuk terminalnya. Jadi kita zoom lagi. Nah, langsung aja kita lab start. Deploy new app. New app. Nah, kalau teman-teman baru mulai udah gitu aja ya. Instruction as the developer refers to the project and verify that it's not empty after create. Login as the developer as with the developer password. Nah, di sini status labnya udah aktif ya, teman-teman. Kita bisa langsung login aja ke OSI login. Min.u developer, min.p developer. Komen salah tadi kok. Buat, oh salah. Harusnya ini https min api.osi4 example.com 644. Nah, teman. Oh, tipe developer harusnya developer. Ya Allah, tangannya udah masuk video. Ya banget. Kita mau diedit lagi. Nah, ini udah berhasil login ya, teman-teman. Udah login successful. Kemudian langsung aja ke OSI new project deploy new app. Oke, lanjut aja kita ke OSI get all. Oke, ke OSI get service, OSI get service account. Nah, di sini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sama ada 3 akun. Selanjutnya adalah OSI get secrets. Nah,
Nah, bisa langsung aja kita ke OC describe template MySQL persistent min n OpenShift. Nah, objeknya tadi secret service persistent column claim deployment config at OpenShift. Nah, langsung aja kita ke OC new app min l team read ini template MySQL persistent ini min p MySQL user developer min p MySQL password dengan developer. Lanjut cara teman-teman ada ini kah template nih teman-teman bisa template error ini misalnya harusnya user tapi dia geser user. Nah oke. Lanjut lagi ke OC get pods, yang satu udah running, yang satu masih container creating. Misalnya ke OC new app min name db image min l team blue min image registry.oc 4 min example.com 8443 rhl 9 MySQL min 80.21 ini MySQL user developer ini lagi ya, itu MySQL min password developer, habis itu MySQL min root password red hat. Oke, selanjutnya kita bisa ke OC get pods min l team. Bentar teman-teman, coba lagi. Oke, jalan teman-teman. Lanjut lagi kita ke OC get pods min l deployment config dengan MySQL min o JSON path dengan ini dot items spec containers red hat salah read prop JQ salah ini benar teman-teman, kita rubah dulu ini ya teman-teman. Sorry. Nah di outputnya bakal jadi JSON ya teman-teman. Oke, lanjut ke OC get pods min l deployment db image min o JSON path dengan ini habis itu ke items no spec containers ini habis itu readness prop JQ. Baru gitu kita ke ini lalu kita terus ini habis itu ke container nanti nol. Nah di sini red di sini kita ganti jadi resources limit. Begitu lanjutnya kita ke resource aja resources. Oke, langsung ke OC get secret. Nah ini MySQL jadi opaque. Lanjut ke OC get service. Nah ada dua, yaitu db image dan MySQL. Selanjutnya kita ke OC get service min l team read. Nah di sini ada MySQL type-nya cluster IP, dan di sini juga ada port teman-teman. Kita lanjut ke OC get pods min l team read. Nah teman-teman, habis itu kita langsung ke OC delete all min l team read. Kidding warning, habis langsung ke OC delete secret PVC min l team read. Oke, berhasil ke delete. Jadi kita ke OC get secret.
langsung ke OC get secret SBC PVC DC L tim web. Oke, habis langsung ke OC get is deployment SBC. Keluar itu deployment app sama dan service DB. Oke, langsung aja kita bisa langsung finish deploy new app. Langsung ke finish ya teman-teman. Oke, sambil dia menjadi finish, kita langsung aja ke next halaman selanjutnya. Bentar ya. Lanjut kita ke bahasa Indonesia. Nah, di sini ada mengelola aplikasi berumur panjang dan pendek dengan menggunakan Kubernetes Workload APA. Tujuannya sebarkan aplikasi berbasis kontainer sebagai pod yang dikelola oleh sumber daya beban kerja Kubernetes. Sumber daya kerja Kubernetes terdiri dari sumber daya yang memiliki berbagai jenis tugas, pekerjaan, dan beban kerja klaster. APA ini terdiri dari berbagai IP dan ekstensi Kubernetes yang menyederhanakan penyebaran dan mengelola aplikasi. Nah, ini ada jenis-jenis sumber daya IP-nya, teman-teman. Ada pekerjaan, penempatan, dan himpunan yang memiliki status. Nah, pekerjaan job jobsnya ini resource-nya mewakili tugas satu kali yang akan dijalankan pada klaster. Seperti kebanyakan tugas klaster, job dieksekusi melalui pod. Jika pod gagal, maka klaster akan mencoba lagi beberapa kali sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh pod tersebut. Job tidak akan dijalankan lagi setelah sejumlah penyelesaian yang berhasil. Oke, penggunaan perintah job berbeda dengan penggunaan komen kubectl run dan OC run command. Kedua perintah terakhir hanya membuat sebuah pod. Nah, ini adalah contoh create job-nya ya teman-teman. Lanjut, Anda juga dapat membuat tugas dari konsol web dengan mengklik menu beban kerja, kemudian ke tugas dan klik buat tugas sesuai dengan manifest YML. Selanjutnya ada tugas corn. Ya, ada tugas corn. Research ini dibangun di atas research job reguler dengan memungkinkan Anda menentukan seberapa sering job tersebut harus dijalankan. Corn job berguna untuk membuat tugas periodik dan berulang seperti backup atau pembuatan laporan. Corn job juga dapat menjadwalkan tugas individual untuk waktu tertentu, misalnya untuk menjadwalkan job pada periode aktivitas rendah. Mirip dengan corn tab file atau corn table pada sistem Linux. Corn job research ini digunakan untuk corn format untuk penjadwalan. Corn job research ini membuat job research berdasarkan zona waktu yang dikonfigurasi pada node control plane yang menjalankan kontrol corn job. Ini merupakan contoh perintah dari corn job ya teman-teman. Nah, ini corn yang bernama date akan mencetak tanggal dan waktu sistem setiap menitnya. Teman-teman bisa juga akses dari konsol webnya dengan klik workloads, habis itu corn job, dan klik create corn job, dan sesuaikan dengan manifest YML-nya. Selanjutnya adalah penempatan. Penempatan langsung. Sebaliknya, deployment secara tidak langsung mengelola. Tidak seperti job,
pod pada deployment akan dibuat ulang setelah mengalami crash atau penghapusan. Alasannya adalah karena deployment menggunakan set replika. Ini adalah contoh membuat sebuah deployment ya teman-teman. Nah di sini juga teman-teman bisa akses dari konsol webnya dengan mengklik tab deployment. Habis itu kita ke workloads. Habis itu klik buat penyebaran sesuai dengan formulir atau manifest YAML-nya. Habis itu kita bisa buat deh. Selanjutnya adalah pod dalam suatu replika identik dan sesuai dengan template pod dalam definisi set replika. Jika jumlah replika tidak terpenuhi, maka pod baru akan dibuat menggunakan template tersebut. Crash atau dihapus, maka pod baru akan dibuat untuk menggantikannya. Nah, label ada keunikan pod berguna ketika misalnya sebuah pod membutuhkan mengidentifikasi jaringan yang unik dan menyimpan persisten. Sesuai namanya, stateful set digunakan untuk pod yang membutuhkan status di dalam Nah, ya udah nyala dan udah di start. Kita langsung aja ke OSI login min u developer min c developer. Jangan lupa HTTPS-nya api ketinggalan api OSI4 example.com 6.3. Oke, udah login successful. Langsung aja kita ke OSI new project deploy workload. Oke, kita ke OSI create deployment my DB image redis file OSI4 example.com 8443 PHL9 MySQL min 80 1 error what deployment ada tipe lagi teman-teman, maafin ya kalau di videonya banyak yang kurang. Oke, udah berhasil di create, kita bisa langsung ke OSI get deployment. Nah, OSI get pod, udah langsung aja ke OSI log deploy my DB. Langsung OSI set environment deployment OS my DB MySQL user developer MySQL password
developer MySQL database sample DB. Oke, habis itu bisa OC get deployment. Nah, labelnya udah jadi satu dan update tuh getnya jadi satu. Langsung ke OC get pod min what. Nah, di sini ada statusnya jadi get running ya teman-teman, dan ada IP-nya juga. Nah, kita bisa langsung aja ke OC run min itdb fast min image salah dengan image restart never min image registry.oc4 example.com 843 RHL 9 MySQL min 80.21 min MySQL sample db min h. Nah, ini kayaknya untuk IP-nya ini nyesuaiin sama IP teman-teman ya teman-teman. Karena IP aku yang ada di sini dan yang di sini beda, jadi aku pakai IP yang ada di labku ya. 10.8.0.33. Min u developer, min password dengan developer. Min e select 1. Langsung aja kita ke deng. Error web. Oh, ada salah nih. Bagian ini harusnya kita pakai spasi teman-teman. Oke, berhasil dibuat. Lanjut lagi kita ke OC delete pod min l f dengan my db. Oke, berhasil delete. Kita OC get pod min l up my db. Oke, lanjut ke OC create job that loop image registry.example.com 843 ubi 9 ubi min bin dash min check 4 in 1 titik 30 ini namun ya teman-teman. Oke, enggak sama tutup titik 2 do that don't yet. Berhasil di create. Habis itu kita ke OC get job that loop min o YAML. Ini dia outputnya. Habis itu kita langsung OC get jobs. Nah, oke, berhasil. Habis itu OC log job dari that loop. Nah, coba deh teman-teman. Habis itu kita bisa ke OC delete pod min l job name that loop. Oke, berhasil di delete. Habis itu kita OC get pod min l job name that loop. Oke, udah no result ya teman-teman, sudah hapus. Habis itu kita OC get pod job ini job min l job name that loop. Oke, habis itu kita bisa lab finish deploy workload. Langsung matiin ya teman-teman. Kita finish. Habis itu kita bisa next ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang jaringan yang didefinisikan perangkat lunak. Kubernetes
komunikasi antar pod dan layanan, komunikasi internal ke layanan. Dibahas di bagian yang berjudul menskalakan dan mengekspos aplikasi ke akses internet. Sebuah pod, berbagai sumber daya jaringan, alamat IP, dan alamat MAC yang diberikan kepada pod tersebut digunakan oleh demikian. Port satu sama lain melalui alamat loopback yang terkait dengan localhost yang tersedia untuk semua kontainer yang berjalan di dalam pod. Tetapi tidak pernah untuk kontainer di luar pod. Secara default, pod dapat berkomunikasi satu sama lain meskipun yang berbeda dalam namespace Kubernetes yang berbeda. Setiap pod diberi alamat IP dalam namespace jaringan bersama yang datar yang memiliki komunikasi penuh dengan komputer fisik dan kontainer jaringan. Sebuah pod diberi alamat IP unik dari rentan alamat host classes interdomain routing atau CIDR tentang alamat bersama menempatkan sebuah dalam subnet yang sama. Karena semua pod berada di subnet yang sama, pod di sebuah node dapat berkomunikasi dengan pod di node lain tanpa bantuan Network Address Translation atau NAT. Kubernetes juga menyediakan subnet layanan yang menghubungkan alamat IP stabil dari sumber daya layanan ke sekumpulan pod yang ditentukan. Lalu lintas diteruskan secara transpar ke pod agen tergantung pada mode jaringan yang Anda gunakan. Mengelola aturan perutean untuk mengarahkan lalu lintas ke pod yang sesuai dengan pemilihan sumber daya layanan. Dengan demikian, pod dapat diperlakukan seperti mesin virtual atau VM atau host fisik dari perspektif alokasi port, jaringan, penamaan, penemuan layanan, penyeimbangan beban, konfigurasi aplikasi, dan migrasi. Kubernetes mengimplementasikan infrastruktur dengan mengelola SDN. Nah, ilustrasi berikut memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana komponen infrastruktur bekerja sama dengan subnet pod dan layanan untuk memungkinkan akses jaringan antar pod di dalam instant OpenShift. Nah, ini merupakan contoh gambar ini ya, teman-teman, gambar ilustrasinya. Nah, di sini ada hostnya, habis itu ini ada routernya, lalu disebarkan ke node 1, node 2, dan node 3. Nah, node 3 ini dia sebagai router pod ya teman-teman. Habis itu dialirkan ke service 1, habis itu ke service 1 yang ada di node 2, habis itu ke pod yang ada di node masing-masing. Nah, namespace jaringan bersama pada pod memungkinkan model komunikasi yang mudah. Namun, sifat dinamis pod menimbulkan masalah. Pod dapat ditambahkan secara tiba-tiba untuk menangani peningkatan lalu lintas. Demikian pula, pod dapat dikurangi ukurannya secara dinamis. Jika sebuah pod gagal, maka Kubernetes secara otomatis mengganti pod tersebut dengan yang baru. Peristiwa ini mengubah alamat IP pod. Nah, ini adalah contohnya nih teman-teman, masalah dengan akses langsung ke pod. Dalam diagram before, sisi tersebut menunjukkan front-end kontainer yang berjalan di dalam pod dengan IP 10.8.0.1. Kontainer tersebut juga merujuk pada back-end kontainer yang berjalan di dalam pod dengan IP
10.8.0.2. Dalam contoh ini terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan back-end kontainer gagal. Sebuah pod dapat gagal karena berbagai alasan. Sebagai respon terhadap kegagalan tersebut, Kubernetes membuat pod untuk kontainer back-end yang menggunakan alamat IP yaitu 10.8.0.4 dari after. Sisi diagram front-end kontainer tersebut sekarang memiliki referensi yang tidak valid ke back-end kontainer lain karena perubahan alamat IP. Nah, Kubernetes menyelesaikan masalah ini dengan servis sumber daya. Selanjutnya adalah menggunakan layanan. Kontainer di dalam pod Kubernetes tidak terhubung langsung ke alamat IP dinamis satu sama lain. Sebaliknya, Kubernetes menetapkan alamat IP tetap ke sumber daya layanan yang terhubung ke sekumpulan pod yang ditentukan. Layanan tersebut kemudian bertindak sebagai penyeimbang beban jaringan virtual untuk pod yang terhubung ke layanan tersebut. Jika pod dihidupkan ulang, direplikasi atau dijadwalkan ulang ke node yang berbeda, maka endpoint layanan akan diperbarui sehingga memberikan skalabilitas dan toleransi skala untuk aplikasi Anda. Tidak seperti alamat IP pod, alamat IP layanan tidak berubah. Nah, ini ada before-nya dan ini ada after-nya, teman-teman. Dalam diagram, before sisi tersebut menunjukkan bahwa front-end kontainer sekarang memegang referensi ke alamat IP stabil dari back-end layanan, bukan ke alamat IP pod yang menjalankan back-end kontainer. Ketika back-end kontainer gagal, Kubernetes membuat pod dengan new back-end kontainer untuk menggantikan pod yang gagal. Sebagai respons terhadap perubahan tersebut, Kubernetes menghapus pod yang gagal dari daftar host layanan atau endpoint layanan dan kemudian menambahkan alamat IP new backend pod ke kontainer ke endpoint layanan. Dengan penambahan layanan, permintaan dari kontainer front-end ke back-end, kontainer terus berfungsi karena layanan diperbarui secara dinamis dengan perubahan alamat IP. Sebuah layanan menyediakan alamat IP statis permanen untuk sekelompok pod yang termasuk dalam deployment atau replika set yang sama untuk satu aplikasi, sehingga dapat menghapus layanan tersebut. Alamat IP yang ditetapkan tidak berubah dan klaster tidak menggunakannya kembali. Sebagian besar aplikasi di dunia nyata tidak berjalan sebagai satu pod tunggal. Aplikasi perlu diskalakan secara horizontal. Beberapa pods menjalankan kontainer yang sama untuk memenuhi permintaan pengguna yang terus meningkat. Penyebaran sumber daya mengelola beberapa pod yang menjalankan kontainer yang sama. Sebuah layanan menyediakan alamat IP tunggal untuk keseluruhan rangkaian dan menyediakan penyimbangan beban untuk permintaan klien di antara pod anggota. Dengan layanan kontainer, dalam satu pod dapat membuka koneksi jaringan ke kontainer pod lain. Pod yang dilacak oleh layanan tidak diharuskan berada di node komputasi yang sama atau di namespace atau proyek yang sama, karena layanan menyediakan alamat IP yang stabil untuk digunakan pod lain. Sebuah pod juga tidak perlu menemukan alamat IP baru dari pod lainnya setelah restart. Layanan menyediakan alamat IP yang stabil untuk digunakan. Tidak peduli node komputasi mana yang menjalankan pod setelah setiap restart. Nah, ini adalah contoh gambaran layanan dengan pod pada banyak node-nya.
Kubernetes menggunakan label pada pod untuk memilih pod yang terkait dengan satu layanan. Untuk menyertakan pod dalam satu layanan, label pod harus mencakup setiap file selektor dari layanan tersebut. Contoh gambarnya ya, pencocokan pemilihan layanan pada label pod. Oke, lanjut. Dengan contoh ini, selektor memiliki pasangan kunci nilai berupa app .2 my app. Dengan demikian, pod dengan label yang cocok berupa app my app akan disertakan dalam kehimpunan yang terkait dengan layanan berikut. Dengan layanan tersebut. Dari sebuah layanan digunakan untuk mengidentifikasi kumpulan pod yang membentuk titik akhir atau endpoint untuk layanan tersebut. Setiap pod dalam kumpulan tersebut merupakan titik akhir untuk layanan tersebut. Untuk membuat layanan sebuah deployment menggunakan OSI expose perintah. Nah, ini contoh perintahnya. Perintah ini dapat digunakan dapat teman-teman opsi-opsi lainnya seperti target, protokol, dan name. Ini masing-masing ada penjelasannya. Mungkin aku nggak akan ngejelasin secara detailnya kali ya. Cuma ini kalian bisa lihat dari sini. Kita langsung aja. Contoh ini adalah DB pod adalah nama layanan. Pod harus menggunakan app sama dengan DB min pod label agar disertakan dalam daftar host untuk DB pod layanan tersebut. Untuk melihat endpoint yang digunakan oleh suatu layanan, gunakan OSI get endpoint perintah tersebut. Nah, ini penjelasan ini untuk yang ini teman-teman. Oke, kita akan bahas selanjutnya adalah Kubernetes DNS untuk penemuan layanan. Kubernetes menggunakan server domain name system atau DNS internal yang dideploy oleh operator DNS. Operator DNS membuat nama DNS cluster default dan menerapkan nama DNS ke layanan yang Anda definisikan. Operator DNS mengimplementasikan API DNS dari operator OpenShift IO Group IP. Operator melakukan deployment core DNS, membuat resource layanan untuk core DNS, dan kemudian mengkonfigurasinya melalui kubelet untuk menginstruksikan pod agar menggunakan IP layanan core DNS untuk resolusi nama. Ketika suatu layanan tidak memiliki alamat IP cluster, operator DNS menetapkan record DNS ke layanan tersebut dan yang mengarah ke kumpulan alamat IP pod di belakang layanan tersebut. Server DNS menemukan layanan dari sebuah pod dengan menggunakan server DNS internal yang hanya terlihat oleh pod. Setiap layanan secara dinamis diberi sebuah nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat. Yang menggunakan masuk kamera. Gue capek ngejelasinnya. Kayak lu ya. Server DNS menemukan layanan dari sebuah pod dengan menggunakan server DNS internal yang hanya terlihat oleh pod. Setiap layanan secara dinamis diberi sebuah nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat yang menggunakan format berikut. Nah, ini merupakan format yang digunakan untuk memberi sebuah nama domain
yang memenuhi syarat. Saat sebuah pod dibuat, Kubernetes menyediakan kontainer tersebut dengan sebuah /etc/resolve.conf file yang berisi konten berupa dengan item-item berikut. Nah, di sini juga ada tentang search-nya teman-teman dan service cluster lokalnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang driver jaringan Kubernetes. Plugin Container Network Interface menyediakan antarmuka umum antara penyedia jaringan dan runtime container. CNI mendefinisikan spesifikasi untuk plugin yang mengkonfigurasi antarmuka jaringan di dalam kontainer. Plugin yang ditulis sesuai spesifikasi memungkinkan berbagai penyedia jaringan untuk mengkontrol jaringan klaster RHOCP. Red Hat menyediakan plugin CNI untuk klaster RHOCP. Di sini ada 3 yang disediakan oleh plugin CNI untuk klaster RHOCP, antara lain adalah OVN Kubernetes. Plugin default untuk instalasi pertama RHOCP dimulai dari Container Network Interface. Sebagai administrator cluster, jalankan perintah berikut untuk mengamati status CNO.
Hello everyone, right now we are having a look at scaling and Cluster, Kubernetes, Ingress, dan root OpenShift. Alamat IP untuk pod dan layanan. Sebagian besar, aplikasi di dunia nyata tidak berjalan sebagai satu pod tunggal karena aplikasi perlu diskalakan secara horizontal. Banyak pod menjalankan kontainer yang sama dari definisi sumber daya pod yang sama. Untuk memenuhi permintaan pengguna yang terus meningkat, sebuah layanan mendefinisikan kombinasi IP atau port tunggal dan menyediakan alamat IP tunggal ke kumpulan pod, serta menyeimbangkan beban permintaan klien di antara pod anggota. Secara default, layanan menghubungkan klien ke pod secara bergantian atau round, dan setiap layanan diberi alamat IP yang unik agar klien dapat. Alamat IP berasal dari jaringan virtual internal OpenShift yang meskipun berbeda dari jaringan internal pod, hanya terlihat oleh pod. Setiap pod yang cocok ditambahkan ke sumber daya layanan sebagai titik akhir atau endpoint. Kontainer di dalam pod Kubernetes tidak boleh terhubung langsung ke alamat IP dinamis satu sama lain. Layanan mengatasi masalah ini dengan menghubungkan alamat IP yang lebih stabil dari SDN ke pod. Jika pod dihidupkan ulang, replikasi atau dijadwalkan ulang ke node yang berbeda, maka layanan akan diperbarui untuk memberikan skalabilitas dan toleransi kesalahan. Nah, di sini juga ada jenis layanannya, yaitu cluster IP, penyeimbangan beban, node port, dan juga nama eksternal. Selanjutnya juga ada penggunaan rute untuk konektivitas internal. RHOCP menyediakan sumber daya untuk mengekspos aplikasi Anda ke jaringan eksternal di luar cluster. Anda dapat mengekspos lalu lihat HTTP dan HTTPS, aplikasi TCP, dan juga lalu lintas non-TCP. Namun, Anda hanya boleh mengekspos aplikasi berbasis HTTP dan TLS ke akses eksternal aplikasi yang menggunakan protokol lain seperti basis data biasanya tidak diekspos ke akses internal di luar cluster. Rute dan ingress dalam sumber daya utama untuk menangani lalu lintas masuk.
object ingress menggunakan OSI create ingress name min row URL min underscore root sama dengan service min name .2 port number. Perintah tersebut digunakan untuk rule option untuk memberikan aturan khusus dalam format tersebut. Jika opsi TLS dihilangkan, maka rute tidak akan aman dibuat. Nah, Anda dapat menghapus objek ingress dengan menggunakan perintah OSI delete ingress example min ingress. Selanjutnya ada sesi lengket. Ini maksudnya apa sesi lengket? Sticky session. Sticky session memungkinkan lalu lintas aplikasi stateful dengan memastikan bahwa semua perintah mencapai endpoint yang sama. RHOCP menggunakan cookie untuk mengkonfigurasi persisten sesi untuk sumber daya ingress atau root. Pengontrol ingress memilih endpoint untuk menangani permintaan pengguna dan membuat cookie untuk sesi tersebut. Cookie tersebut dikirim kembali ke respon terhadap permintaan dan pengguna mengirimkan kembali cookie tersebut dengan permintaan berikut dalam sesi. Cookie tersebut memberitahu pengontrol ingress endpoint mana yang menangani sesi untuk memastikan bahwa permintaan klien menggunakan cookie sehingga diarahkan ke pod yang sama. RHOCP secara otomatis menghasilkan nama cookie untuk sumber daya ingress dan root. Anda dapat menimpa nama cookie default dengan menggunakan perintah annotate dengan perintah kubectl atau OSI. Dengan anotasi ini, aplikasi yang menerima lalu lintas rute mengetahui nama cookie tersebut. Contoh mengkonfigurasi cookie untuk objek ingress. Nah, ini merupakan contoh komen-komennya, teman-teman. Ini disesuaikan sama nama ini nih yang kita punya. Apa sih namanya tadi?
Cukup lama ya dia untuk finishnya yang deploy rutin ini udah dikata langsung jalan. Nah lanjut ke hal selanjutnya. Nah ini ada lab reviewnya. Aduh banyak ya teman-teman.
Nah, benar. Di sini kita bahas tentang ringkasannya. Ringkasannya adalah deklaratif. Strategi imperatif deklaratif mendefinisikan keadaan yang harus. Dan masih ada beberapa ringkasan lainnya, teman-teman. Oke, sekian video pembelajaran tentang Red Hat di chapter 4 ini dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.